Kemudian yang terakhir, antara iman dengan takwa. Ya. Menurut para ulama, ya, muqaddimah atau definisi takwa itu ya, secara umum adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarangnya sejauh-jauhnya. Itu disebut orang yang bertakwa. Artinya apa? Ketika melaksanakan perintah Allah itu jangan ada kata tapi, ada alasan. Ya. Entar dulu tapi ini, entar itu. Itu belum bertakwa. Artinya takwa itu menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita taat setaat-taatnya, tunduk setunduk-tunduknya atas perintah yang Allah turunkan kepada kita. Ya, yang wajib tentunya. Begitu juga kalau sudah dilarang, tinggalkan. Jangan coba-coba bermain-main di seputar yang dilarang. Udah jelas diharamkan, kita main-main di situ. Itu belum dikatakan bertakwa. Ya. Jadi melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah tanpa kecuali, tanpa tapi, ya. Tunduk setunduk-tunduknya, patuh sepatuh-patuhnya. Ya. Nah, itulah yang dinamakan bertakwa. Iman itu keyakinan, percaya, hakul yakin atau kalau kita lihat itu rukun iman atau akidah. Perkara akidah atau keimanan, betul, jangan sampai ada kurang dari 100%. Ya. Contoh misalnya, saya percaya sama Allah sih. Cuman percayanya 99,99%. Nah, tetap itu dinamakan ada keraguan. Keraguan berarti dikatakan tidak beriman. Kenapa? Karena dia menduakan. Ada celah untuk meragukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti harus 100%. Itulah iman. Ya. Nah, makanya ada ulama yang mengatakan antara keimanan dengan yakin itu ada berbeda. Nah, terus ada iman naik, ada iman turun. Nah, itu imannya lekarjo itu. Naik pohon, turun pohon. Betul, ya kata Rasulullah, iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, itu kadang naik, kadang turun itu bukan akidah, bukan keimanan itu. Tapi bagaimana nilainya tadi? Ya, nilai bagaimana keyakinan kita. Aduh, gimana? Ingat ya, bahwa ketika ada kita tidak percaya atau kurang kepada beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, meragukan saja, ragu sedikit saja, itu sudah kufur atau keluar dari Islam, atau bahasanya murtad. Tapi kalau keyakinan naik turun dalam makna iman yang lain itu ada, ya, tapi bukan iman yang akidah tadi. Jelas apa keder nih? Contoh misalnya, saya lagi semangat ibadah, tiba-tiba suatu saat malas. Nah, itu imannya lagi turun. Nah, iman yang dari turun ini bukan iman yang akidah tadi atau rukun iman tadi. Karena rukun iman itu tidak boleh kurang, tidak boleh turun walaupun 0,00 sekian persen. Nggak boleh. Yakin sampai mati. Percaya kepada adanya malaikat. Percaya kepada hari akhir. Jangan ada ragu. Ada hari akhir. Kapan ya? Kayaknya cuma dongeng. Mohon maaf. Itu nasnya, ya, dalilnya adalah mutawatir dari Al-Quran. Kalau kurang saja dari 00 berarti kita ragu terhadap Al-Quran. Ya, nah, jelas. Kalau ragu terhadap Al-Quran, ya bagaimana ayat surat yang kedua di awal ayat itu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun.
Lah kalau kita misalnya ragu terhadap keimanan, keyakinan kepada hari akhir, kepada takdir, kodok kodar, ya, terhadap hari kiamat, terhadap kerasulan dan para nabinya, nggak yakin, ragu-ragu, ya berarti meragukan Al-Quran kalau begitu. Nah, itu bukan iman yang seperti itu, yang naik turun, ya, bukan. Itu malas naik turun, semangat ngaji, tiba-tiba besok turun. Kenapa? Lagi mager nih, malas gerak. Ya. Terus bagaimana? Dia dicas lagi, dekat kepada orang-orang yang soleh, semangat lagi, begitu. Itulah manusia, ya. Tapi ingat, yang nggak boleh adalah tadi keimanan yang berkaitan dengan akidah tadi. Dia harus 100%. Ya, harus 100%. Tapi kalau takwa bisa kurang. Bisa kurang, bisa lebih. Tapi kalau keimanan atau akidah nggak boleh kurang sedikit pun. Kalau takwa bisa kurang. Ya. Contoh misalnya ketika diperintahkan Allah misalnya ya untuk melaksanakan sholat di tepat waktu. Nah, kita melalaikan kadang di akhir waktu. Nah, kurang tuh. Ya, ketakwaannya. Ya. Makanya Pak, ukuran takwa itu hanya Allah dan kita yang tahu. Ya. Bukan orang lain. Makanya derajat kita di sisi Allah, kita sama nih levelnya. Ya. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang punya jabatan, nggak ada yang ganteng, nggak ada yang itu sama semua. Ya, sama. Yang membedakan di hadapan Allah adalah takwanya, ya. Bukan dilihat dari, dia orang paling kaya, paling takwa tuh, belum tentu. Dia rajin ke masjid tuh, pasti dia yang paling takwa nih, belum tentu. Rajin ke masjid tuh cuma kencing doang, atau cuma ngambil air doang. Ada yang rajin ke masjid, tukang mie ayam rajin ke masjid ngambil air buat cuci piring. Ya, jadi nggak bisa kita lihat casingnya dari situ. Ya, hanya Allah yang tahu. Dan derajat kita di sisi Allah sama. Yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan, yang ganteng, yang jelek, ya semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Makanya nggak usah takut ketika misalnya menghadapi orang yang badannya gede, misalnya, mukanya serem. Badannya gede, mukanya serem, taunya ditanya kondek. Allahu a'lam bishawab, ya. Jadi sekali lagi ya, kita bisa memahami itu semua ya kalau penjelasan para ulama ya, kemudian sumber-sumbernya ya, kita bisa pahami. Bagaimana cara memahaminya? Yaitu dengan cara terus kita membedah, mengkaji berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kurang lebihnya cukup. Ya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya, dengan pembahasan kitab selanjutnya, dan kalau memang nanti ada sesi-sesi yang lain ya insyaallah nanti diumumkan. Yang jelas harapan kami antum semua jangan kendur, tetap istiqomah.